Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1111, Alam Rahasia Gerbang Mendalam. Oleh karena itu, tidak lama kemudian Sekte Wentian menambahkan berita, siapapun yang menangkap 151 prasasti keterampilan pedang dao tertinggi dalam kontes jenius pedang dao Gerbang Mendalam juga akan mengklaim tempat pertama di grup Raja Surgawi dan grup Kaisar Surgawi. Berita itu menyebar dan mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Para murid di alam Raja Surgawi yang berpartisipasi dalam kontes itu semuanya gembira dan gelisah. Khususnya beberapa murid di tingkat ke-10 Raja Surgawi sangat gembira karena jika berbicara soal kekuatan, merekalah yang paling berharap bisa menangkap 151 prasasti pedang dao tertinggi. Mereka adalah yang paling mungkin memenangkan tempat pertama di grup Raja Surgawi dan grup Kaisar Surgawi. Ketika Penatua Paviliun Pedang Zhang Yue dari Akademi Guyi mendengar kabar ini, ia merasa seolah-olah sukacita telah jatuh dari langit dan tertawa gembira. Bagus, ini kabar baik. Pantas saja burung murai berkicau tanpa henti pagi ini. Meskipun ia berada di tahap akhir Raja Surgawi tingkat ke-10, kekuatan tempurnya luar biasa. Ia telah mengalahkan banyak petarung di puncak tingkat yang sama, di wilayahnya, ia hanya memiliki sedikit saingan. Kali ini, ia bertekad untuk memenangkan tempat pertama di grup Raja Surgawi dan grup Kaisar Surgawi. Raja Pembunuh Dewa juga melaporkan kabar baik itu kepada Yang Xiaotian. 151. Yang Xiaotian merenung. Apakah Grandmaster Sekte Wentian berpikir bahwa ia tidak dapat merebut 300 prasasti, sehingga mereka menguranginya menjadi lebih dari 151? Dalam 3 bulan berikutnya, Yang Xiaotian tidak meninggalkan rumahnya dan tekun mengembangkan keterampilan surgawi tertinggi. Pada saat yang sama, dia mengirim leluhur Senong kembali ke benua kekacauan untuk mengawasi pergerakan kota kekacauan, sekte tak terkalahkan, dan klan naga darah. Jika ada kesempatan, tangkap Zhang Liao dan bawa dia kepadaku. Yang Xiaotian memerintahkan leluhur Senong, Li Zi, dengan suara dingin. Api surgawi naga primordial kekacauan ada di dalam pelindung surgawi Tuan Muda Zhang Liao. Awalnya, juara pertama kontes Dewa Pengobatan adalah miliknya. Baik, Tuan Muda. Leluhur Senong, Li Zi, merasakan hawa dingin dari niat membunuh Yang Xiaotian, menggigil, lalu membungkuk hormat dan pergi, menghilang ke benua Guyi. Hampir 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Hanya tinggal 1 hari lagi menuju kontes pedang Gerbang Mendalam. Meski baru 3 bulan, dengan Yang Xiaotian yang mengasingkan diri dan berkultivasi, keterampilan surgawi tertingginya telah meningkat dengan pesat, terutama 9 alam petir, 9 kehancuran, telapak tangan Buddha terbalik yang agung, dan tubuh Buddha bercahaya telah mengalami kemajuan yang pesat, menerobos ke alam kesempurnaan. Di samping keempat keterampilan surgawi tertinggi ini yang menerobos ke alam kesempurnaan, dia juga mengembangkan 30 keterampilan surgawi tertinggi ke alam pencapaian agung. Seorang jenius seperti Tuan Muda Tianxin dari Akademi Guyi mungkin tidak akan mampu mengembangkan keterampilan surgawi tertinggi hingga alam kesempurnaan bahkan setelah 1000 tahun berlatih keras. Namun, dalam waktu kurang dari 3 bulan, Yang Xiaotian telah mengembangkan 4 keterampilan surgawi tertinggi hingga kesempurnaan. Dan dia telah mengangkat 30 keterampilan surgawi tertinggi dari alam pencapaian kecil ke alam pencapaian besar. Kata cepat tidak lagi cukup untuk menggambarkan kecepatan Yang Xiaotian dalam mengolah keterampilan surgawi. Selama kultivasi keterampilan surgawi tertinggi, Yang Xiaotian menemukan bahwa 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agungnya membantu meningkatkan kecepatan kultivasi keterampilan surgawi, dan justru karena inilah ia dapat berkultivasi dengan sangat cepat. Kalau tidak, jika hanya mengandalkan air suci Buddha emas, akan sulit baginya untuk mengolah beberapa keterampilan surgawi tertinggi hingga alam kesempurnaan hanya dalam beberapa bulan. Besok adalah kontes pedang dao Gerbang Mendalam, dan Yang Xiaotian memutuskan untuk bersantai. Ia pergi bersama Meng Bingsui, Raja Pembunuh Dewa, dan beberapa orang lainnya untuk berjalan-jalan santai di sekitar kota Bishui. Setelah itu, mereka memesan beberapa teko anggur berkualitas dan hidangan istimewa di sebuah restoran, lalu mulai minum bersama. Kali ini, tempat pertama di grup Kaisar Surgawi pastilah Tuan Muda Tianxin dari Akademi Guyi. Belum tentu, kupikir Zhou Ting dari Sekte Wentian. Di dalam restoran, banyak murid tengah berdiskusi tentang kontes pedang dao Gerbang Mendalam besok. Kudengar Yang Surgawi mengklaim telah merebut 300 prasasti pedang dao dan meraih juara pertama di grup Raja Surgawi dan grup Kaisar Surgawi. Saat itu, seorang murid di meja terdekat berkata sambil tertawa kecil.
Semua orang tersenyum. Kaisar Surgawi 4 kali lipat saja berani membuat pernyataan sombong seperti itu. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri, tunggu sampai dia memasuki alam rahasia gerbang mendalam. Pasti akan ada banyak orang yang akan membereskan anak ini. Seorang murid keluarga tertawa. Belakangan ini, orang-orang dari keluarga Long sengaja menyebarkan berita bahwa Yang Xiaotian telah bersumpah untuk menangkap 300 prasasti pedang Dao dan memenangkan tempat pertama di grup Raja Surgawi dan grup Kaisar Surgawi di mana-mana. Seorang Kaisar Surgawi 4 kali lipat benar-benar mengklaim bahwa ia akan merebut tempat pertama di kedua kelompok Raja Surgawi dan kelompok Kaisar Surgawi. Para pengikut yang berpartisipasi dalam kompetisi itu tentu saja merasa sangat kesal. Raja Pembunuh Dewa mendengar para murid di sekitarnya mengejek Yang Xiaotian, alisnya berkerut, dan dia hendak memberi para murid ini pelajaran, tetapi Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah kompetisi, mereka akan diam sendiri. Sekembalinya dari kedai, Yang Xiaotian tidak berkultivasi, melainkan membolak-balik buku-buku Tanah Suci. Puluhan ribu buku di Tanah Suci, selain naskah rahasia seni surgawi tertinggi, juga memuat banyak kitab suci Buddha yang merinci banyak hal tentang sekte Buddha kuno. Dengan membaca buku-buku ini, Yang Xiaotian belajar cukup banyak tentang rahasia sekte Buddha kuno. Malam itu berlalu tanpa insiden. Hari kompetisi jenius jalur pedang gerbang mendalam akhirnya tiba. Yang Xiaotian dan yang lainnya meninggalkan kota lebih awal dan terbang menuju pegunungan gerbang mendalam. Saat Yang Xiaotian tiba di pegunungan gerbang mendalam, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Setiap puncak pegunungan itu dipenuhi orang. Yang Xiaotian melihat Liu Yishi, manajer paviliun buku, di tengah kerumunan. Apakah Liu Yishi juga mendaftar untuk kompetisi jalur pedang gerbang mendalam ini? Liu Yishi juga memperhatikan Yang Xiaotian, dan saat melihatnya, wajahnya berubah tegas, tidak menunjukkan kebaikan padanya. Yang Xiaotian tidak hanya dicopot dari jabatan manajernya, tetapi juga dikeluarkan dari akademi. Sungguh aib bagi paviliun buku. Yang lebih menjengkelkan adalah setelah dikeluarkan dari akademi, Yang Xiaotian tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun, tetap bersikap sombong dan tidak menyesal, dan dia bahkan membanggakan telah menangkap ke-300 prasasti pedang Dao. Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan paviliun buku telah menjadi objek ejekan. Tak lama kemudian, Master Sekte Wentian Li Ying memimpin sekelompok ahli dari Sekte Wentian ke lokasi tersebut. Melihat waktunya hampir tiba, Li Ying berkata dengan lantang, tujuan kompetisi jenius pedang Dao ini adalah untuk menemukan para jenius pedang Dao dari benua Guyi kita. Saya harap semua orang, setelah memasuki alam rahasia, akan berjuang demi prasasti pedang Dao tanpa harus membunuh demi mencegah perpecahan di antara sekte dan aliran di benua Guyi. Selama kompetisi, dilarang menggunakan artefak surgawi di atas tingkat Raja Surgawi. Kompetisi ini hanya akan berlangsung 10 hari. Setelah 10 hari, semua orang akan dikirim keluar dari alam rahasia. Mendengar ini, Yang Xiaotian mengerutkan keningnya. Hanya 10 hari. Alam rahasia gerbang mendalam itu luas. Dalam 10 hari, menemukan ke-300 batu dewa pedang Dao akan sulit. Terlebih lagi, kali ini ketika memasuki alam rahasia gerbang mendalam, dia juga perlu menemukan bagian bawah teknik alam semesta primordial, pohon surgawi asal, dan batu dewa 5 elemen kekacauan. 10 hari adalah waktu yang terlalu singkat. Setelah itu, kekosongan itu meledak dengan cahaya, dan sebuah gerbang spasial besar pun muncul. Ketika gerbang spasial terbuka, ki alam semesta primordial dan ki asal terlihat samar-samar. Sekarang, mari kita mulai kompetisinya. Suara Li Ying menggema di seluruh pegunungan gerbang mendalam. Seketika, banyak sekali murid yang mendaftar untuk kompetisi itu terbang ke alam rahasia gerbang mendalam. Yang Xiaotian juga bangkit bersama murid-murid lainnya, memasuki alam rahasia gerbang mendalam. Pintu masuk ke alam rahasia gerbang mendalam memiliki batasan, dan hanya murid yang telah mendaftar dan memegang token identitas yang diizinkan masuk, jadi tidak perlu khawatir tentang Kaisar Surgawi, leluhur Surgawi, atau para tertinggi yang menyelinap masuk. Setelah melewati lorong spasial alam rahasia, Yang Xiaotian tiba di langit dan bumi yang penuh bintang. Seluruh alam rahasia gerbang mendalam diselimuti misteri dan hal yang tidak diketahui. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan 15 hati pedangnya, merasakan keberadaan prasasti pedang tersebut. Selama prasasti pedang berada di dekatnya, ia dapat merasakan keberadaannya. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian merasakan prasasti pedang pertama dan langsung terbang ke arahnya. Sementara itu, di luar alam rahasia gerbang mendalam,
para ahli dari benua Guyi tengah mengamati situasi di dalam alam rahasia tersebut melalui cermin batu. Di atas kehampaan, Grandmaster Sekte Wentian, leluhur Guyi, leluhur Si, Dewa Pengobatan Tian Seng, dan Dewa Pedang Jiuli juga mengamati situasi di dalam alam rahasia. Bab 1112, temukan orang ini, aku ingin menamparnya sampai mati, menurutmu siapa yang akan menemukan prasasti pedang pertama? Tanya Grandmaster Sekte Wentian sambil tersenyum. Dewa Pengobatan Tian Seng tersenyum dan berkata, itu benar-benar sulit ditebak. Aku yakin dia adalah salah satu murid Paviliun Pedang Akademi Guyi atau Balai Pedang Sekte Wentian milikmu, kata Dewa Pedang Jiuli sambil tersenyum. Namun, tepat saat ia selesai berbicara, senyumnya tiba-tiba membeku. Mereka melihat di alam rahasia, Yang Xiaotian tiba di depan sebuah puncak gunung kecil yang tak mencolok, lalu mengeluarkan prasasti pedang yang setengah terkubur di dalam gunung. Prasasti pedang itu kusam dan tidak berkilau, tidak ada apa-apa di tubuhnya, tetapi saat kekuatan surgawi Yang Xiaotian mengalir ke dalamnya, tiba-tiba, ki pedang berputar di sekitar prasasti itu, dan tanda-tanda mulai muncul di tempat yang sebelumnya tidak ada. Itu memang merupakan keterampilan pedang Dao tertinggi. Keterampilan pedang Dao tertinggi pertama sekarang ada di tangannya. Yang Xiaotian mengamankan prasasti pedang dan menggunakan kekuatan 15 hati pedang untuk merasakan prasasti berikutnya. Melihat Yang Xiaotian menemukan prasasti pedang pertama, Dewa Pedang Jiuli dan Lan Hongchang sama-sama tercengang, bahkan Li Ying dan Dewa Pengobatan Tian Seng pun terkejut. Grandmaster Sekte Wentian tidak mengenali Yang Xiaotian. Melihat ekspresi Dewa Pedang Jiuli dan Lan Hongchang, ia tak kuasa menahan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kau kenal murid ini? Li Ying dan Dewa Pengobatan Tian Seng ragu-ragu untuk berbicara. Dewa Pedang Jiuli berkata dengan suara berat, dia adalah manajer paviliun buku yang berani, yang bahkan tidak tahu satupun keterampilan surgawi. Grandmaster Sekte Wentian terkejut dan menatap Yang Xiaotian, tersenyum dan berkata, jadi, anak muda ini, apakah dia yang mengaku akan memenangkan 300 jurus pedang Dao tertinggi? Dan juga membanggakan diri karena meraih juara pertama di grup Raja Surgawi dan grup Kaisar Surgawi. Dewa Pedang Jiuli dan Lan Hongchang sama-sama memasang ekspresi malu. Bocah ini, kata Dewa Pedang Jiuli dengan tegas, reputasi Akademi Guyi kita telah dirusak olehnya. Dalam beberapa hari terakhir, bukan hanya Yang Xiaotian dan Paviliun Buku yang menjadi bahan tertawaan, tetapi Akademi Guyi juga diejek oleh banyak orang. Semakin Dewa Pedang Jiuli memikirkannya, semakin marah ia. Jika bukan karena mempertahankan statusnya, ia pasti ingin sekali menghabisi bocah ini dengan satu pedang. Namun, leluhur Si sedang menatap Yang Xiaotian dengan saksama, dan tiba-tiba bertanya, apakah dia benar-benar tidak memiliki keterampilan surgawi. Dewa Pedang Jiuli terkejut. Setelah beberapa saat, ia berkata, Zhang Yue dari Paviliun Pedang bilang tidak, dan ia sendiri memberitahu Li Yuan bahwa sebelum memasuki Paviliun Buku, ia belum mengembangkan keterampilan surgawi apapun. Setelah memasuki Paviliun Buku, dia juga tidak dapat memahami keterampilan surgawi dalam kitab rahasia. Saat itu, tiba-tiba, Dewa Pedang Jiuli berhenti. Ia menatap Yang Xiaotian yang terpantul di cermin batu dengan ekspresi bingung, karena Yang Xiaotian ternyata telah menemukan prasasti pedang Dao yang lain. Bukan hanya Dewa Pedang Jiuli yang terkejut, tetapi Grandmaster Sekte Wentian, leluhur Guyi, dan yang lainnya juga terkejut. Sepertinya anak muda ini cukup beruntung, goda Grandmaster Sekte Wentian. Aku tak percaya dia bisa menemukan prasasti pedang Dao ketiga, kata Dewa Pedang Jiuli dengan suara berat. Di dalam alam rahasia, setelah memperoleh prasasti pedang Dao kedua, Yang Xiaotian mengaktifkan keterampilan pedang Dao pada tubuh prasasti tersebut dengan kekuatan surgawinya, mengamankan prasasti tersebut, lalu terbang ke depan. Dia merasakan prasasti pedang Dao ketiga sudah tidak jauh lagi. Dalam waktu singkat, Yang Xiaotian menemukan prasasti pedang Dao ketiga di sebuah pulau kecil di sebuah danau. Ketika Yang Xiaotian mengeluarkan prasasti pedang Dao ketiga dan mengamankannya, beberapa orang agak tercengang. Mungkinkah keberuntungan anak ini benar-benar sebaik ini? Kata Grandmaster Sekte Wentian sambil tertawa. Namun, tidak lama kemudian, ketika Yang Xiaotian memperoleh prasasti pedang Dao keempat, Grandmaster Sekte Wentian tidak bisa lagi tertawa. Dia menatap Yang Xiaotian dengan heran. Leluhur Guyi, Lan Hongchang, dan yang lainnya juga memandang Yang Xiaotian dengan heran. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa Yang Xiaotian tidak hanya beruntung. Kalau hanya karena keberuntungan saja, mustahil menemukan prasasti pedang Dao satu demi satu, dengan tingkat keakuratan yang begitu tinggi.
Dia pasti punya harta karun yang bisa membimbingnya ke prasasti pedang Dao ini. Ekspresi Dewa Pedang Jiuli menjadi gelap, pantas saja dia, seorang kaisar surgawi 4 kali lipat, berani mengklaim akan menemukan semua prasasti pedang Dao. Benarkah demikian? Tian Seng Dewa Pengobatan dan beberapa orang lainnya tidak percaya. Mustahil, Grandmaster Sekte Wentian menggelengkan kepalanya, aku telah menetapkan batasan pada 300 prasasti pedang Dao ini, yang dapat melindungi dari deteksi harta magis lainnya. Agar persaingan tetap adil, ia secara khusus memberlakukan pembatasan pada masing-masing prasasti pedang Dao untuk mencegah terjadinya situasi seperti ini. Mendengar bahwa Grandmaster Sekte Wentian telah memberlakukan pembatasan pada prasasti pedang Dao, semua orang menjadi semakin tertarik. Jika dia tidak mendeteksi prasasti pedang Dao ini dengan harta karun, lalu bagaimana dia menemukannya? Pikir leluhur Guyi. Grandmaster Sekte Wentian juga bingung, karena ini adalah sesuatu yang juga tidak dapat ia pahami. Dia menjelaskan, aku telah menetapkan batasan pada prasasti pedang Dao ini, sehingga jika seseorang mengolah teknik pedang surgawi tertinggi hingga alam ekstrim puncak, mereka dapat merasakan prasasti pedang Dao ini dalam radius 1 li. Kecuali anak ini telah mengembangkan teknik pedang surgawi tertinggi ke alam ekstrim puncak. Begitu Grandmaster Sekte Wentian selesai berbicara, Dewa Pedang Jiuli menggelengkan kepalanya, mustahil. Dia tidak menguasai teknik surgawi apapun. Kemudian, leluhur Guyi berkata, jarak yang dia rasakan barusan lebih dari 1 li. Semua orang terdiam lagi. Grandmaster Sekte Wentian juga merasa gelisah, batasan yang ia tetapkan seharusnya memperbolehkan penginderaan dalam radius 1 li, tetapi barusan, anak itu telah merasakannya dari jarak ratusan, tidak, ribuan li. Jika dia dapat merasakannya dari jarak ribuan li, maka mungkin saja anak ini memang dapat menemukan semua prasasti pedang Dao. Memikirkan hal itu, wajahnya tampak aneh. Bahkan jika dia menemukan semua prasasti pedang Dao, mustahil baginya untuk memenangkan tempat pertama di grup Raja Surgawi dan grup Kaisar Surgawi, kata Dewa Pedang Jiuli. Kompetisi ini berlangsung selama 10 hari. Dalam 10 hari ini, Yang Xiaotian, seorang kaisar surgawi 4 kali lipat, tidak mungkin mampu mempertahankan prasasti pedang Dao ini. Pada saat ini, keterangan Yang Xiaotian yang menemukan 4 prasasti pedang Dao telah muncul di papan peringkat cermin batu, menempatkannya di puncak. Semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi dapat melihat papan peringkat ini melalui hukum terlarang arai dari token identitas, jadi seseorang pasti akan segera datang untuk merebut prasasti pedang Dao dari Yang Xiaotian. Long Xuan dan Long Zi sedang bersama ketika mereka melihat di papan peringkat bahwa Yang Xiaotian telah menemukan 4 prasasti pedang Dao, dan mereka berdua terkejut. Anak ini benar-benar berhasil menemukan 4 prasasti pedang Dao begitu cepat. Mata Long Zi dingin. Pada saat pendaftaran, dia telah ditampar hingga setengah mati oleh Tetua Wu, dan kebenciannya terhadap Yang Xiaotian begitu dahsyat hingga ke tingkat yang paling tinggi. Temukan dia. Ekspresi Long Xuan muram, kita harus menemukan anak ini sebelum orang lain. Keduanya melesat ke udara, mencari Yang Xiaotian dengan sekuat tenaga. Begitu kita menemukan anak ini, aku ingin menamparnya sampai mati. Suara kebencian Long Zi bergema di langit. Sementara Long Xuan dan Long Zi sedang mencari Yang Xiaotian, banyak murid lainnya juga ikut memburu. Anak ini adalah sampah yang dikeluarkan dari Akademi Guyi. Temukan sampah ini dan kita tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkan 4 prasasti pedang Dao miliknya. Seorang tetua alam Raja Surgawi dari keluarga Feng menginstruksikan para murid keluarga Feng di sekitarnya. Bab 1113, aku ingin membunuhmu, 1 jari sudah cukup namun, alam rahasia gerbang mendalam sangat luas, dan mustahil bagi para pengikut ini untuk menemukan Yang Xiaotian dalam waktu singkat. Sementara murid-murid ini mencari Yang Xiaotian, melalui kekuatan 15 hati pedang, ia telah menemukan prasasti pedang Dao ke-5 dan ke-6. Selain itu, jumlah prasasti pedang Dao yang dimilikinya terus meningkat. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian menemukan 10 prasasti pedang Dao. Melihat Yang Xiaotian telah menemukan 10 prasasti pedang Dao hanya dalam waktu kurang dari 2 jam mengejutkan Grandmaster Sekte Wentian, leluhur Guyi, dan beberapa orang lainnya. Pasti ada rahasia di dalam dirinya, kata Li Ying. Dewa Pengobatan Tian Seng tak dapat menahan diri untuk mengingat teknik jari Yang Xiaotian yang sangat mirip dengan metode alkimia legendaris. Leluhur Guyi berkata sambil tersenyum, saya penasaran ingin tahu rahasia apa yang dia simpan. Bukan hanya leluhur Guyi yang merasa penasaran, Grandmaster Sekte Wentian bahkan lebih penasaran lagi,
Karena pembatasan pada prasasti pedang Dao ini diatur secara pribadi olehnya, dan sekarang, semuanya telah gagal di depan seorang murid di alam kaisar 4 kali lipat. Dia benar-benar penasaran. Leluhur Si tiba-tiba bertanya lagi kepada Dewa Pedang Jiuli, benarkah dia tidak mengetahui keterampilan surgawi apapun? Jelaslah, leluhur perempuan meragukan masalah ini sekali lagi. Dewa Pedang Jiuli berkata, sebelum memasuki paviliun buku, dia bilang dia tidak tahu keterampilan surgawi apapun. Namun, nadanya tidak lagi seyakin sebelumnya. Salah satu alasan utama ia meminta Lan Hongchang mencopot Xiao Tian dari posisi manajer paviliun buku adalah karena Yang Xiao Tian tidak menguasai keterampilan surgawi. Jika Yang Xiao Tian memang menguasai keterampilan surgawi, maka masalahnya akan cukup serius. Kalau begitu, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada leluhur perempuan itu? Mengklaim dia memecat manajer paviliun buku Divine yang tanpa melakukan investigasi secara menyeluruh. Sepertinya pemuda ini tidak akan mampu mempertahankan prasasti pedang Dao yang dimilikinya, kata Li Ying sambil menggelengkan kepalanya. Semua orang melihat Yang Xiao Tian di sebuah pulau, baru saja menemukan prasasti pedang Dao ke-11 ketika dari jauh, sekelompok besar murid terbang dari segala arah melintasi lautan. Itu dia, sampah itu ada di sana. Para pendatang itu adalah murid-murid keluarga Feng. Para pengikut keluarga Feng sangat gembira menemukan Yang Xiao Tian di pulau itu. Namun, pada saat ini, Long Xuan dan Long Zi juga terbang dari arah lain dan melihat Yang Xiao Tian di pulau itu dari jauh. Tepat saat Long Xuan hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat sosok lain melangkah di atas laut dari kejauhan, itu adalah He Tianxin dari Akademi Guyi mereka. Melihat kedatangan He Tianxin, entah itu Long Xuan, Long Zi, atau murid-murid keluarga Feng, ekspresi mereka berubah dari gembira menjadi tidak gembira. Kalau saja orang lain yang datang, mereka mungkin punya kesempatan untuk bersaing memperebutkan 11 prasasti pedang Dao yang dimiliki Yang Xiao Tian, tapi pendatang baru itu adalah He Tianxin. Mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Kakak senior He, Long Xuan, Long Zi, dan yang lainnya menyapa He Tianxin. He Tianxin mengangguk ke arah Long Xuan sambil tersenyum, aku lihat adik muda Long juga ada di sini. Kemudian tatapannya tertuju pada Yang Xiao Tian, nak, mengingat kau pernah menjadi manajer paviliun buku akademi kami, serahkan saja ke-11 prasasti pedang Dao itu. Aku tidak akan mempersulitmu. Adapun apakah Long Xuan dan Long Zi akan mempersulit anak itu bukan urusannya. Mendengar ini, Yang Xiao Tian berkata dengan acuh tak acuh, mempersulitku. Hanya kau. Begitu Xiao Tian berbicara, semua orang terkejut. Menarik, anak ini benar-benar sombong dan percaya diri, leluhur Guyi tertawa. He Tianxin adalah orang terdepan di alam kaisar surgawi di Akademi Guyi mereka, yang terdepan di antara 4 keturunan besar pedang Dao. Bakat pedang Dao-nya tidak lebih lemah dari bakatnya sendiri. Seorang murid alam kaisar 4 kali lipat berani meremehkan He Tianxin. Mendengar ini, Long Zi langsung marah. Nak, apa yang kau lakukan sampai bicara seperti itu pada kakak senior He? He Tianxin, sebagai yang terdepan di antara 4 keturunan pedang Dao di Akademi Guyi, yang disembah oleh para murid dari Akademi Guyi dan benua Guyi, membuat Long Zi, yang sangat tidak senang dengan Yang Xiao Tian, menjadi marah ketika ia mendengar Yang Xiao Tian meremehkan He Tianxin. Setelah dia berbicara, dia tiba-tiba menyerang Yang Xiao Tian dengan serangan pedang. Kekuatannya memang tidak sekuat He Tianxin, tetapi ia juga berada di puncak tahap akhir Kaisar Surgawi 10 lapisan, kekuatan sebilah pedang saja sudah luar biasa. Pedang itu belum tiba, tetapi ki pedang yang mengerikan telah membelah laut di sekitar pulau Yang Xiao Tian, membentuk jurang yang mengerikan. Bahkan murid-murid keluarga Feng yang hadir mengubah ekspresi mereka saat melihat kekuatan pedang Long Zi. Seni pedang naga biru. Ilmu pedang naga biru merupakan teknik pedang terkuat dan keterampilan surgawi milik keluarga Panjang. Dengan pedang ki milik Long Zi, samar-samar ada bayangan naga biru. Jelas, seni pedang naga biru miliknya telah mencapai alam prestasi agung. Membawa kekuatan tertinggi Azure Dragon Ki, ia meraung ke arah Yang Xiao Tian. Melihat ini, He Tianxin mengerutkan kening, tetapi akhirnya, dia tidak menghentikannya. Tepat ketika ki pedang naga Azure hendak mengenai Yang Xiao Tian, ia dengan santai mengangkat tangannya dan melambaikannya, menyebabkan ki pedang naga Azure tersapu. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan mengikuti lambaian Yang Xiao Tian dan menghantam Long Zi. Long Zi terlempar jauh dan jatuh ke sebuah pulau yang jauh. Suara dentuman keras terdengar terus-menerus dari pulau yang jauh. Tidak lebih dari seekor lalat,
kata Yang Xiaotian tanpa melirik ke arah putra ketujuh keluarga Longxi. Apa? Melihat pemandangan ini, Grandmaster Sekte Wentian, Li Ying, Dewa Pengobatan Tian Sheng, Dewa Pedang Jiuli, dan leluhur Si semuanya membelalakan mata mereka dan berteriak serempak. Ini, bahkan leluhur Guyi terkejut, apakah dia benar-benar Kaisar Surgawi 4 kali lipat? Bagaimana mungkin seorang Kaisar Surgawi 4 kali lipat memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Terlebih lagi, mereka menyadari bahwa Yang Xiaotian bahkan belum menggunakan kekuatan surgawi tadi. Itu murni kekuatan fisik. Hanya dengan kekuatan fisik, lambaian tangannya telah melemparkan Longxi, yang berada di puncak tahap 10 lapisan Kaisar Surgawi. Di dalam alam rahasia, He Tianxin, yang terkejut tak terkira, menatap Yang Xiaotian dengan takjub, siapa kau? Apakah kau benar-benar Kaisar Surgawi 4 kali lipat? Aku belum mencapai tahap 4 Kaisar Surgawi. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, beberapa hari yang lalu, aku sedikit beruntung dan berhasil mencapai tahap 5 Kaisar Surgawi. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi menyembunyikan auranya, dan kehadiran Kaisar Surgawi 5 kali lipat pun dilepaskan. Kaisar Surgawi 5 kali lipat. Awalnya, saat Yang Xiaotian mengatakan dirinya belum mencapai tahap 4 Kaisar Surgawi, He Tianxin mengira Yang Xiaotian mungkin adalah seorang Raja Surgawi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian baru saja naik ke tahap 5 Kaisar Surgawi. He Tianxin menarik napas dalam-dalam, menatap Yang Xiaotian dengan sangat serius. Kaisar Surgawi 5 kali lipat, dengan ayunan tangannya, telah melontarkan Kaisar Surgawi 10 lapis yang berada di puncak tahap akhir. Kekuatan tempur seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Silakan, lakukan saja. Untuk membunuhmu, aku hanya butuh 1 jari. Kata Yang Xiaotian tenang, menatap He Tianxin. Semua murid keluarga Feng sangat terguncang. Kaisar Surgawi berlipat 5, mengklaim bahwa 1 jari saja sudah cukup untuk membunuh putra terkemuka dari 4 pedang Dao Agung Akademi Guyi seperti He Tianxin. Jika sebelumnya, mereka tidak akan pernah percaya ini, tapi sekarang. Mendengar ini, He Tianxin tak kuasa menahan amarahnya, baiklah, kalau begitu biarkan aku merasakan kemampuanmu yang luar biasa. Setelah berkata demikian, ia melompat ke udara, ki pedang di tubuhnya meletus hebat, dan tiba-tiba ia menghunjamkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Seketika, ki pedang tak berujung meledak. Pedang ki sepenuhnya menutupi wilayah udara di atas laut. Dan tepat sebelum untaian pedang ki ini melesat ke arah pulau tempat Yang Xiaotian berada, tiba-tiba seluruh pedang ki berkumpul menjadi satu. Saat semua ki pedang berkumpul, kekuatannya tidak berkurang tetapi malah bertambah, berlipat ganda beberapa kali. Pedang Guyi Qi. Keterampilan pedang Dao Surgawi nomor 1 di Akademi Guyi. Lebih jauh lagi, He Tianxin telah mengolahnya hingga ke tahap penyatuan pedang segudang, yang menandai puncak alam ekstrim. Bab 1114 di mana anak ini sekarang. Ketika pedang segudang bersatu, kekuatannya melonjak, menyerang Yang Xiaotian. Akan tetapi, Yang Xiaotian bahkan tidak menoleh, membiarkan ki pedang Guyi menerjangnya. Dia bahkan tidak memanggil 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung. Pedang Ki Guyi menyerangnya, berdenting dengan suara berdenting, seakan menghantam dinding besi kekacauan. Yang Xiaotian meloncat, menyerbu ke dalam pedang Ki Guyi, melangkah dan seketika muncul di hadapan He Tianxin, lalu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menusuk langsung ke arah He Tianxin. Tusukan ini biasa saja, tidak memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Namun, dalam sekejap, ia menembus perisai surgawi yang dipanggil He Tianxin, lalu menembus sirah surgawi miliknya. Saat Yang Xiaotian menembus sirah surgawinya, He Tianxin merasa seakan-akan dihantam oleh pilar teror, kekuatan mengerikan langsung menembus dadanya, keluar dari punggungnya, meledak menuju lautan yang jauh. Arus kuat bergejolak di laut, berulang kali mengangkat gelombang besar. Setiap pulau yang menghalangi jalannya ditusuk dan dihancurkan oleh kekuatan jari Yang Xiaotian. Laut bergemuruh tanpa henti. Dan He Tianxin sendiri tertembak balik, bagaikan bintang jatuh, terbang menuju ujung laut. Setelah sekian lama, He Tianxin jatuh di tepi laut, menimbulkan ledakan dahsyat. Longxuan dan murid-murid keluarga Feng menyaksikan He Tianxin ditusuk dan diterbangkan oleh Yang Xiaotian, wajah mereka dipenuhi teror. Aku hanya butuh 1 jari untuk membunuhmu. He Tianxin, yang telah mengolah 30 teknik surgawi tertinggi dan menyempurnakan 10 di antaranya ke alam penguasaan puncak, bahkan tidak dapat menangkis 1 jari pun dari Kaisar Surgawi tingkat 5. Leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian,
dan yang lainnya juga sangat terkejut. Keluarga manakah yang surgawi ini berasal? Leluhur Guyi tiba-tiba berseru, keluarga manakah murid ini berasal? Lan Hongchang melihat leluhur Guyi begitu bersemangat untuk pertama kalinya, dan dengan ragu melangkah maju untuk berkata, saya sudah meminta orang untuk memeriksanya sebelumnya. Tapi, belum ada hasilnya. Leluhur Si melotot marah ke arah Dewa Pedang Jiuli, bukankah kau bilang dia tidak menguasai keterampilan surgawi apapun? Dewa Pedang Jiuli, tak berani menatap leluhur Si, tampak agak bersalah. Kekuatan tempurnya memang kuat, tapi, dia mungkin tak menguasai keterampilan surgawi apapun, kan? Tusukan Yang Xiaotian tadi bukanlah keterampilan surgawi, melainkan kekuatan murni. Yang Xiaotian, setelah menyodok He Tianxin dan mengirimnya terbang, sekarang mengalihkan pandangannya ke arah Long Xuan. Long Xuan, yang selalu tidak menyukai Yang Xiaotian dan memendam rasa kesal karena kehilangan posisi keluarga Long kepadanya, dipenuhi rasa takut, menggelengkan kepalanya dan mundur, Yang surgawi, aku. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dengan santai dikirim terbang oleh Yang Xiaotian. Seperti Longzi, dia menabrak pulau yang jauh. Pulau itu hancur. Melihat murid kesayangannya terlempar seperti lalat yang ditepuk oleh Yang Xiaotian, wajah Dewa Pedang Jiuli berkedut. Saat Long Xuan terpental, para pengikut keluarga Feng hendak panik dan melarikan diri, tetapi Yang Xiaotian mengangkat tangan kanannya ke dalam kehampaan, dan laut pun meledak di bawah mereka. Air laut yang tak terbatas mengembun menjadi telapak tangan Buddha raksasa yang bersinar dengan cahaya keemasan saat mengepal, membuat para pengikutnya merasa seolah-olah mereka sedang dihancurkan dan ditekan, darah muncrat terus-menerus. Ini adalah telapak tangan Buddha besar yang terbalik. Teknik surgawi tertinggi Sekte Buddha kuno. Grandmaster Sekte Wentian berseru kaget. Leluhur Si memelototi Dewa Pedang Jiuli, Si Tua 9, apakah kau masih mengatakan dia tidak memiliki keterampilan surgawi apapun? Sebelumnya, Dewa Pedang Jiuli terus bersikeras bahwa Yang Xiaotian tidak menguasai keterampilan surgawi apapun, tetapi sekarang bagaimana? Yang Xiaotian tidak hanya menguasai teknik surgawi tertinggi Sekte Buddha kuno, telapak tangan Buddha Agung, tetapi ia juga telah menyempurnakannya hingga ke alam kesempurnaan. Wajah Dewa Pedang Jiuli berubah merah padam. Suasana menjadi tegang. Leluhur Guyi berbicara dengan serius, mengganti topik pembicaraan, dengan tubuh fisik yang begitu menakjubkan, dia pasti memiliki tubuh surgawi penentang surga. Hanya tubuh surgawi penentang surga yang mampu memberikan kekuatan jasmani yang begitu hebat. Hati semua orang bergetar. Lan Hongchang tak kuasa menahan rasa sesal di hatinya. Tubuh surgawi penentang surga, langka dalam sejuta tahun, jika anak ini benar-benar memiliki tubuh surgawi penentang surga, ia telah mengeluarkan seorang murid dengan tubuh surgawi penentang surga. Hanya karena anak itu tidak bisa mengembangkan keterampilan surgawi apapun. Namun kenyataan membuktikan bahwa anak itu tidak hanya mampu mengolah keterampilan surgawi, tetapi bakat bela diri Dao-nya juga sangat menakjubkan. Seorang kaisar surgawi tingkat kelima telah berhasil mengolah teknik surgawi Sekte Buddha kuno hingga alam kesempurnaan, sungguh sangat langka. Grandmaster Sekte Wentian menggelengkan kepalanya, dia belum tentu memiliki tubuh surgawi penentang surga, mungkin dia mengolah teknik kultivasi tingkat kekacauan. Kalau saja dia menguasai teknik kultivasi tingkat kekacauan, terutama yang tingkat atas, tubuhnya bisa menjadi sangat kuat. Memang, betapa langkanya tubuh surgawi penentang surga, dia pasti telah mengembangkan semacam teknik kultivasi tingkat kekacauan, kata Dewa Pedang Jiuli. Hanya, setelah berhadapan dengan Long Xuan dan murid-murid keluarga Feng, Yang Xiaotian terbang, mengaktifkan kekuatan 15 hati pedang, dan terus merasakan prasasti pedang Dao ke-12. Dengan sangat cepat, dia menemukan prasasti pedang Dao yang ke-12. Dan berita bahwa Yang Xiaotian telah mengirim He Tianxin terbang dengan jarinya dan menyapu Long Xuan dan Long Zi juga menyebar dengan cepat ke seluruh alam rahasia gerbang mendalam. Para murid di alam rahasia gerbang mendalam tidak percaya saat mendengar ini. Terutama Zhang Yue, tetua paviliun pedang dari Akademi Guyi, yang terkejut. Apakah kamu yakin orang yang mengirim He Tianxin terbang adalah yang divine yang sama yang tidak bisa mengolah keterampilan surgawi dan diusir? Zhang Yue tidak dapat mempercayainya, bertanya kepada murid bawahannya. Ya, tetua, itu dia, kata murid paviliun pedang dengan nada rumit, seorang murid dari keluarga Feng di tempat kejadian telah mengonfirmasinya. Kemudian dia menambahkan, namun, yang surgawi ini, dia memang bisa mengolah keterampilan surgawi. Dia menguasai keterampilan surgawi, dan itu adalah teknik surgawi tertinggi telapak tangan Buddha Agung terbalik dari Sekte Buddha kuno.
Dan dia telah mengolahnya hingga mencapai alam kesempurnaan. Pikiran Zhang Yue bergemuruh. Dia menguasai keterampilan surgawi, dan itu adalah telapak tangan Buddha Agung terbalik dari Sekte Buddha kuno. Dan itu berada di alam kesempurnaan. Namun Yang Divine secara pribadi telah memberitahu Li Yuan bahwa dia belum mengolah keterampilan surgawi apapun sebelum memasuki paviliun buku. Mungkinkah dia hanya mengolah telapak tangan Buddha besar terbalik setelah memasuki paviliun buku? Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya, bahkan belum 2 tahun sejak Yang Xiaotian memasuki paviliun buku. Tak seorang pun dengan bakat marsial Dao sehebat itu bisa membawa teknik surgawi tertinggi dari Sekte Buddha kuno ke alam kesempurnaan hanya dalam 2 tahun. Kalau itu ke alam pencapaian agung, dia mungkin akan percaya, tapi ke alam kesempurnaan, tentu saja tidak. Bahkan mereka, leluhur Guiyi, telah berkultivasi dengan gigih selama ratusan tahun untuk membawa teknik surgawi tertinggi ke alam kesempurnaan. Jadi, anak ini telah berbohong kepada Li Yuan. Dia telah membawa telapak tangan terbalik Buddha Agung ke alam kesempurnaan sebelum memasuki paviliun buku. Zhang Yue menjadi semakin marah. Di mana anak ini sekarang? Tanya Zhang Yue dengan marah. Dia sepertinya berada di wilayah laut asal, kata murid paviliun pedang buru-buru, banyak yang melihatnya memasuki wilayah laut asal. Banyak tetua sekte sudah bergegas ke sana. Wilayah laut asal. Tatapan Zhang Yue menjadi dingin, ayo pergi, kita menuju ke wilayah laut asal sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melesat ke langit, bergegas menuju wilayah laut asal dengan kecepatan tinggi. Para pengikut paviliun pedang Akademi Guiyi juga mengikuti di belakang Zhang Yue, semuanya menuju ke wilayah laut asal. Sementara itu, Yang Xiaotian telah memperoleh 20 prasasti pedang Dao. Bab 1115 Apa kau percaya aku bisa menamparmu sampai mati sekarang juga? Wilayah laut asal. Yang Xiaotian menatap prasasti besar yang didirikan di pulau di depan sambil bergumam. Diami kekuatan 15 hati pedang untuk mencari prasasti pedang Dao, tidak menyangka akan tiba di wilayah laut asal. Dia tahu sedikit tentang wilayah laut asal dari alam rahasia gerbang mendalam, yang konon merupakan tempat penganut Tao asal berkultivasi. Akan tetapi, meskipun orang lain juga pernah mengunjungi wilayah laut asal di alam rahasia gerbang mendalam sebelumnya, mereka belum pernah menemukan rumah gua milik Taois asal. Orang lain mungkin merasa sulit menemukan rumah gua milik Daois asal, tetapi Yang Xiaotian masih menaruh harapan bahwa ia dapat menemukannya. Karena dia memiliki tubuh surgawi asal. Dan tubuh surgawi asalnya telah berkultivasi hingga 20 kali lipat. Dalam radius yang luas, tubuh surgawi asalnya dapat merasakan pohon surgawi asal. Pohon asal surgawi seharusnya berada di dalam rumah gua milik Taois asal. Jadi, selama dia menemukan pohon surgawi asal, dia seharusnya bisa menemukan rumah gua milik Taois asal. Yang Xiaotian terbang lebih dalam ke wilayah laut, sementara secara bersamaan mengaktifkan kekuatan 15 hati pedang, merasakan prasasti pedang Dao yang ke-21, dan menggunakan tubuh surgawi asalnya untuk merasakan pohon surgawi asal. Prasasti pedang Dao di wilayah laut asal sangat banyak, setelah memasuki wilayah laut asal, ia dengan cepat menemukan 20 prasasti pedang Dao lainnya. Namun, ia selalu tidak dapat menemukan pohon surgawi asal. Tepat saat Yang Xiaotian hendak melanjutkan pencarian lebih jauh di area laut asal untuk mencari pohon surgawi asal, tiba-tiba, suara udara yang pecah datang, dan dia melihat sekelompok besar ahli terbang dari cakrawala yang jauh. Ternyata para ahli dari keluarga Feng lagi. Namun, kali ini giliran para tetua dari keluarga Feng. Dan di antara mereka ada Feng Yuting yang sangat kuat, seorang penatua dalam garis keturunan Feng Zizhu, dan seorang raja surgawi 9 kali lipat. Selain Feng Yuting, ada juga 2 tetua lain dari keluarga Feng dan sekelompok besar murid inti alam kaisar surgawi. Melihat bahwa mereka berasal dari keluarga Feng lagi, wajah Yang Xiaotian tidak menunjukkan emosi apapun. Tepat saat para ahli dari keluarga Feng terbang menuju Yang Xiaotian, sekelompok murid dari Akademi Guiyi dan Sekte Wentian juga mengikuti dari dekat di belakang keluarga Feng. Murid dari Akademi Guiyi dan Sekte Wentian bahkan lebih banyak jumlahnya daripada murid dari keluarga Feng. Keluarga Feng memiliki lebih dari 100 orang, tetapi Akademi Guiyi dan Sekte Wentian memiliki 4 hingga 500 orang. Mengikuti murid-murid Akademi Guiyi dan Sekte Wentian, ada juga banyak murid dari sekte dan keluarga lainnya. Menyaksikan lebih dari 1000 murid berkumpul dari segala arah, Yang Xiaotian benar-benar berhenti, berdiri di puncak sebuah pulau besar untuk menunggu orang-orang ini. Angin dan ombak cukup kencang, menyebabkan jubah biru Yang Xiaotian berkibar dan berdesir keras.
Melihat Yang Xiaotian berdiri di puncak, menunggu kedatangan semua orang, aura yang luar biasa mengesankan itu membuat para ahli tingkat tinggi seperti leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, dan Dewa Pengobatan Tian Seng merasakan sensasi yang menggetarkan di hati mereka. Khususnya leluhur Si, yang melihat kehadiran Yang Xiaotian yang berwibawa, semakin terkesan dengan aura luar biasa itu. Namun, melihat Yang Xiaotian dalam balutan jubah birunya yang berkibar, Li Ying tiba-tiba merasakan keakraban yang tak terjelaskan. Adegan ini, apakah ia pernah mendengarnya sebelumnya? Namun, di mana dia mendengarnya? Melihat postur tubuh anak kecil ini, apakah dia akan menghadapi murid-murid ini sendirian? Kata leluhur Guyi dengan nada setuju. Grandmaster Sekte Wentian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia hanya berada di alam kaisar surgawi lapisan kelima, sekuat apapun, dia tidak dapat menandingi murid-murid ini, paling banter, dia hanya dapat mengalahkan satu atau dua orang di lapisan pertama Raja Surgawi. Kaisar Surgawi 5 lapisan mengalahkan Raja Surgawi lapisan pertama, itu sudah cukup untuk mengguncang zaman, komentar Li Ying. Seperti yang dikatakan Li Ying, bahkan jika Yang Xiaotian bukan tandingan murid-murid ini, jika dia dapat mengalahkan satu atau dua Raja Surgawi di tingkat pertama saat berada di tingkat kelima alam Kaisar Surgawi, itu akan cukup untuk menggemparkan sepanjang masa. Catatan seperti itu pasti akan tertulis dalam catatan sejarah Chaos Domain. Sang leluhur perempuan tetap diam, dia ingin melihat trik apa lagi yang dimiliki pemuda ini. Tak lama kemudian, lebih dari 1.000 murid dari berbagai tempat tiba di depan Yang Xiaotian. Sekelompok murid berdiri melayang di udara di sekitar gunung, semuanya mengamati Yang Xiaotian dengan niat predator. Yang Surgawi, kan, nak, serahkan semua prasasti pedang Dao yang kau bawa. Kata seorang tetua keluarga Yan dengan suara kasar dan tidak sabar. Tetua keluarga Yan ini berada di tingkat ketiga alam Raja Surgawi. Namun, Yang Xiaotian tidak melihat ke arah tetua keluarga Yan, tetapi mengamati lebih dari 1.000 murid di sekitarnya, karena kalian semua ingin merampok prasasti pedang Daoku, datanglah padaku sekaligus untuk menyelamatkanku dari kesulitan menghadapi kalian satu persatu. Sekaligus, leluhur Guyi dan yang lainnya terkejut dengan hal ini. Mereka tahu bahwa di antara lebih dari 1.000 murid tersebut, ada lebih dari 100 ahli di alam Raja Surgawi, termasuk mereka yang berada di tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9. Yang Xiaotian, di alam Kaisar Surgawi tingkat kelima, sebenarnya meminta mereka semua untuk menyerang bersama. Bisakah pemuda ini membunuh Raja Surgawi di tingkat ke-10 dengan mudah? Canda Grandmaster Sekte Wentian. Sebelumnya, pada penilaian Akademi Guyi, Yang Xiaotian telah menyatakan bahwa bahkan tanpa melatih keterampilan surgawi apapun, membunuh Zhang Yue di fase akhir Raja Surgawi tingkat ke-10 akan semudah membalikkan tangan. Leluhur Guyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku benar-benar tidak bisa melihat apa yang dipikirkan pemuda ini. Akan tetapi, jika Anda mengatakan seorang kaisar surgawi di tingkat kelima dapat membunuh seorang raja surgawi di tingkat ke-10 dengan mudah, dia tidak akan pernah mempercayai hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tetapi, dia benar-benar tidak dapat mengetahui dari mana datangnya kepercayaan diri Yang Xiaotian. Mari kita serang bersama-sama, untuk menghemat kesulitan menghadapi kita satu persatu. Tetua keluarga Yan di tingkat ketiga alam Raja Surgawi tertawa marah, nak, apa kau percaya aku bisa menamparmu sampai mati sekarang? Dengan itu, dia muncul dalam wujudnya dan sudah tiba di atas kepala Yang Xiaotian, menamparnya dengan keras ke arahnya. Dia tidak menggunakan keterampilan surgawi apapun, juga tidak menggunakan jimat pengikat kehidupan, tamparan ini hanyalah kekuatan-kekuatan surgawinya. Akan tetapi, bahkan di tingkat ketiga alam Raja Surgawi, kekuatan-kekuatan surgawinya sudah puluhan, bahkan ratusan kali lebih kuat dari He Tianxin dan Long Xuan. Tepat saat tamparan dari tetua keluarga Yan di alam Raja Surgawi tingkat ketiga hendak menjatuhkan Yang Xiaotian dari puncak, Yang Xiaotian mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan naga yang mengerikan dari leluhur klan panjang meledak dari dalam dirinya, melesat ke langit. Ledakan, ruang angkasa dan bumi benar-benar bergetar. Seluruh tubuh Yang Xiaotian langsung diselimuti sisik naga abu-abu kemasan. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya meletus bagai matahari yang cemerlang, memancarkan cahaya yang intens. Tangan Yang Xiaotian berubah menjadi cakar naga, mencengkeram tangan tetua keluarga Yan yang turun, lalu dengan satu ayunan, melemparkan tetua itu keluar seperti melempar karung pasir. Tetua keluarga Yan melesat ke laut lepas, menciptakan gelombang dahsyat saat menghantamnya. Leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, dan yang lainnya,
menyaksikan Yang Xiaotian kini tertutupi sisik naga, mata mereka semua terbelalak lebar. Ini, tubuh surgawi naga primordial. Leluhur Guiyi benar-benar terguncang, berseru lantang seolah menemukan harta karun, wajahnya penuh kegembiraan, dan tertawa terbahak-bahak, aku bilang anak ini punya tubuh surgawi penentang surga. Lihat, apa aku benar? Sebelumnya, ketika mereka melihat tubuh fisik Yang Xiaotian begitu menakutkan, dia berspekulasi bahwa Yang Xiaotian memiliki tubuh surgawi penentang surga. Tidak heran dia begitu bersemangat. Tidak ada seorang pun dari ras manusia yang pernah berhasil mengolah tubuh surgawi naga primordial. Ini juga merupakan pertama kalinya Yang Xiaotian memperagakan tubuh surgawi naga primordial di hadapan semua orang. Namun tiba-tiba, leluhur Guiyi yang bersemangat berkata, tunggu, tubuh surgawi naga primordialnya, bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan leluhur naga emas, kekuatan leluhur klan naga mayat hidup, dan bahkan kekuatan leluhur klan naga cerah. Bab 1116, Dewa Pedang Jiuli benar-benar menangis. Grandmaster Sekte Wentian dan beberapa orang lainnya juga menemukan bahwa Yang Xiaotian memiliki kekuatan tiga naga primordial. Dia pasti telah menggabungkan tubuh ketiga naga primordial. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan tiga naga primordial. Seru Grandmaster Sekte Wentian dengan penuh semangat. Tubuh surgawi naga primordial bervariasi kekuatannya. Jika seseorang hanya menyatu dengan satu tubuh naga primordial, tubuh surgawi naga primordial yang dihasilkan tentu akan jauh lebih rendah daripada yang menyatu dengan tiga tubuh naga primordial. Bahkan jika tubuh surgawi naga primordial Yang Xiaotian tumbuh hingga mencapai potensi penuhnya hanya dengan satu tubuh naga primordial, kekuatannya pasti tidak akan melebihi tubuh naga primordial ini. Tetapi sekarang, Yang Xiaotian telah menyatu dengan tubuh tiga naga primordial, yang merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Jika tubuh surgawi naga primordial Yang Xiaotian bertambah kuat, tenaga dan pertahanannya niscaya akan melampaui leluhur naga emas, leluhur klan naga mayat hidup, dan leluhur klan naga cerah. Bahkan mungkin melampaui kekuatan gabungan dua kekuatan naga primordial manapun. Dibandingkan dengan kegembiraan leluhur Akademi Guiyi dan yang lainnya, ekspresi Dewa Pedang Jiuli tampak agak tidak wajar. Ia baru saja mengatakan bahwa kekuatan fisik Yang Xiaotian yang luar biasa mungkin hanya karena teknik kultivasi pemurnian tubuh keos. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini benar-benar memiliki tubuh surgawi penentang surga. Grandmaster Sekte Wentian yang bersemangat tiba-tiba berkata, ketika anak ini keluar, aku ingin mengangkatnya sebagai murid langsungku, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengajarinya. Tidak segan-segan berusaha dalam mengajar. Jelas, ia bermaksud untuk mendidik Yang Xiaotian sebagai Master Sekte Wentian berikutnya. Mendengar hal ini, leluhur Akademi Guiyi menjadi tidak senang. Wu tua, anak ini adalah murid Akademi Guiyiku. Grandmaster Sekte Wentian terkekeh, seorang murid Akademi Guiyimu. Tapi kau sudah mengeluarkannya. Apa kau pikir dia akan bergabung kembali dengan akademimu? Seperti seember air es yang dituangkan padanya, leluhur Akademi Guiyi tiba-tiba teringat fakta ini. Yang surgawi ini bukan lagi murid mereka di Akademi Guiyi, apalagi menjadi manajer gudang akademi mereka. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada Lan Hongchang. Melihat leluhur itu menatapnya, Lan Hongchang terkejut, wajahnya lebih buruk daripada jika dia menangis. Tuan leluhur, dia ingin menjelaskan tetapi tidak dapat menemukan kata-kata. Pada saat itu, dia benar-benar membenci tetua paviliun pedang, Zhang Yue. Sementara itu, di dalam alam rahasia, kerumunan pulih dari keterkejutan mereka, dan seorang tetua lain dari keluarga Yan dengan marah menyerang Yang Xiaotian dengan pedangnya. Aku menolak untuk percaya bahwa kau, seorang kaisar surgawi tingkat kelima, dapat menahan seranganku. Pedang Kinya menciptakan gelombang besar di lautan, karena kekuatan laut yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menyatu ke dalam pedang Kinya. Ini adalah keterampilan pedang Dao tertinggi keluarga Yan. Tetua keluarga Yan ini berada di tingkat ke-6 alam Raja Surgawi. Kekuatan ki pedangnya beberapa kali lebih kuat dari tetua keluarga Yan sebelumnya. Melihat pedang ki milik tetua ini menyerang dengan ganas ke arah Yang Xiaotian, Feng Yuting juga tiba-tiba melancarkan serangan dengan pedangnya ke arah Yang Xiaotian, sambil berteriak, semua murid keluarga Feng, serang. Jelas, dia ingin membunuh Yang Xiaotian di hadapan tetua keluarga Yan dan merebut prasasti pedang Dao darinya. Pada saat ini, Zhang Yue, tetua paviliun pedang Akademi Guiyi, tiba di angkasa. Melihat Feng Yuting bergerak, ia pun tak gentar, memanggil jimat pengikat kehidupannya untuk membombardir Yang Xiaotian, sambil meraung kepada para murid Akademi Guiyi, bunuh anak ini dan rebut prasasti pedang Dao.
Melihat Feng Yuting dan Zhang Yue beraksi, Sekte Wentian dan tetua sekte serta keluarga lainnya juga mulai menyerang Yang Xiaotian, masing-masing takut yang lain akan membunuhnya dan mengambil prasasti pedang Dao terlebih dahulu. Lebih dari 1.000 tokoh kuat dari berbagai kekuatan besar, baik di alam Raja Surgawi maupun alam Kaisar Surgawi, bergabung dalam serangan tersebut. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan getaran di lautan yang tak terhitung jumlahnya, dan gunung tempat Yang Xiaotian berdiri bergetar seolah-olah akan tenggelam ke dasar laut. Baik leluhur Akademi Guyi maupun Grandmaster Sekte Wentian berubah ekspresinya. Terutama Grandmaster Sekte Wentian, wajahnya berubah muram. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan seorang Raja Surgawi di tingkat ke-10 akan mati. Jika Yang Xiaotian meninggal, lalu murid mana yang akan dia angkat? Tepat ketika mereka mengira Yang Xiaotian pasti akan mati, gelombang energi di sekitar Yang Xiaotian, yang berdiri di puncak gunung, tiba-tiba meledak. Kekuatan yang mengerikan dan tak terkalahkan terus-menerus mengalir keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Setiap gelombang kekuatan yang menakutkan dan tak terkalahkan membuat semua murid yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Bahkan Zhang Yue dan Feng Yuting merasa tercekik. Pada saat ini, kedelapan tubuh surgawi-surgawi pembangkang Yang Xiaotian terungkap. 6 bayangan dewa muncul di belakang Yang Xiaotian. Pada saat ini, kekuatan domain 15 pedang Yang Xiaotian, bagaikan gunung berapi yang telah tertidur selama bertahun-tahun, meletus sepenuhnya. Saat kekuatan ki pedang dari domain 15 pedang meletus, ruang di sekitarnya terkoyak. Lubang pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah merupakan rongga. Setelah itu, langit dan bumi terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung. 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Agung terbang keluar, dan pada saat yang sama, diagram misteri tertinggi mengembun di belakang Yang Xiaotian. Diagram misteri itu, bagaikan matahari merah keemasan, melepaskan lapisan demi lapisan cahaya merah keemasan. Ketika Yang Xiaotian melepaskan seluruh kekuatannya tanpa terkendali, seluruh wilayah laut asal mengalami tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan satu demi satu wilayah laut meledak ke langit. Kekuatan mengerikan menyapu, menyebabkan ruang-ruang di alam rahasia gerbang mendalam bergetar hebat, satu demi satu. Zhang Yue, Feng Yuting, dan yang lainnya menjadi pucat karena terkejut. Ini. Leluhur Guyi dan Grandmaster Sekte Wentian sama-sama tercengang. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin saat dia mengayunkan pedangnya. Seketika, pedang ki yang mengerikan, bagaikan lautan di ujung dunia, menenggelamkan semua arah langit dan bumi. Kemanapun ki pedang lewat, semua kekuatan penyerang terpotong menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan keterampilan pedang Dao tertinggi tingkat penguasaan puncak milik Feng Yuting hancur berkeping-keping. Murid-murid dari berbagai keluarga berteriak kesakitan. Beberapa dibelah dua secara langsung. Jimat pengikat hidup Zhang Yue yang berukuran 100 zang, bagaikan kertas berkualitas tinggi, diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Yue dan Feng Yuting, bersama dengan banyak Raja Surgawi di lapisan ke-9 dan ke-10, terlempar keluar, menghantam satu area demi area di laut. Ketika pedang ki meraung menuju ujung langit, wilayah laut asal tetap bergolak untuk waktu yang lama setelahnya, dengan ribuan demi ribuan gelombang masih menghantam dari langit yang tinggi. Tatapan Yang Xiaotian acuh tak acuh. Ia menarik kembali seluruh kekuatannya, menyarungkan pedangnya, dan terbang menjauh. Di belakangnya, ribuan ombak terus berjatuhan dari langit. Leluhur Guyi dan yang lainnya terperangah karena takjub. Raja Kekacauan, Yang Xiaotian. Butuh waktu lama sebelum Lan Hongchang, Dekan Akademi Guyi, berhasil mengucapkan kata-kata ini dengan gemetar. Saat mereka melihat konstitusi surgawi Raja Kekacauan, mereka akhirnya menyadari siapa pemuda berbaju biru ini. Melihat Zhang Yue dan murid-muridnya yang terhempas, Dewa Pedang Jiuli sangat terkejut. Ia bergumam dalam hati, sekalipun aku tidak mengembangkan keterampilan surgawi apapun, tetap saja mudah bagiku untuk membunuhmu. Itulah kata-kata yang diucapkan Yang Xiaotian pada hari penilaian. Saat itu dia sangat marah. Sekarang, dia akhirnya tahu siapa yang sebenarnya bodoh. Dan dia akhirnya mengerti mengapa Yang Xiaotian tidak mau repot-repot menjelaskannya saat itu. Sungguh suatu penghinaan untuk dijelaskan. Murid seperti itu, tidak memenuhi syarat untuk tinggal di paviliun buku. Mengingat kata-kata kasar yang pernah diucapkannya kepada Yang Xiaotian, Dewa Pedang Jiuli memukul dadanya dengan penyesalan. Jika murid seperti itu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di paviliun buku, lalu siapa lagi di dunia ini yang memenuhi syarat? Tiba-tiba,
Dewa Pedang Jiuli memeluk kepalanya dan berjongkok di tanah, dan dia benar-benar menangis. Bab 1117, Chaos Giant Kun. Leluhur Guyi melihat Dewa Pedang Jiuli tiba-tiba berjongkok di tanah, memegang kepalanya dan menangis, dan dia mendesah ke arah langit. Sementara itu, leluhur Si menatap sosok Yang Xiaotian dengan mata berkaca-kaca, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan rasa senang di dalam hatinya. Inilah pemuda itu. Dia tentu saja pernah mendengar tentang pertempuran di Gunung Dao Surgawi. Dia juga tahu bahwa Yang Xiaotian telah memperoleh sitar suci naga langit dan skor sitar naga langit. Lama setelah Yang Xiaotian pergi, Zhang Yue dari Paviliun Pedang akhirnya bangkit dari sebuah pulau terpencil. Melihat ke arah Yang Xiaotian menghilang, wajahnya dipenuhi ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah Yang Xiaotian pergi, dia terus mengaktifkan kekuatan 15 hati pedang, merasakan prasasti pedang Dao yang ke-41. Tepat saat dia menemukan prasasti pedang Dao ke-43, tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi kuat dari kekuatan asal. Setelah terdiam beberapa saat, Yang Xiaotian tak dapat menahan rasa gembiranya dan bergegas menuju ke arah datangnya sensasi itu. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah pulau berbentuk aneh dari jauh. Kekuatan asal yang kuat itu terpancar dari pulau ini. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk menambah kecepatan. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian mendekati pulau itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Yang Xiaotian tercengang. Apa yang terjadi? Ia jelas-jelas melihat pulau itu beberapa saat yang lalu, ini pasti bukan ilusi. Ia mencari-cari lagi, tetapi tetap tidak melihat pulau itu. Setelah memikirkannya, dia kembali ke posisi semula. Memang, ketika dia kembali ke tempat dia memulai, dia melihat pulau itu telah menghilang lagi. Yang Xiaotian bingung. Ia mencoba lagi terbang menuju pulau itu, tetapi saat ia berada beberapa mil jauhnya, pulau yang beberapa saat sebelumnya berada di sana menghilang lagi. Pulau ini telah dibentuk dengan formasi surgawi ilusi oleh Origin Lat, kata Master Ding. Sebenarnya, pulau itu tidak ada di sini. Tidak di sini. Apakah Tuan Ding bermaksud pulau itu tidak ada di sini? Yang Xiaotian merenung keras-keras. Benar, Master Ding mengangguk. Melalui kekuatan penghalang formasi surgawi ilusi, pulau ini melampaui ruang dan dibiaskan ke wilayah laut ini, yang dilihatnya hanyalah ilusi pulau itu. Yang Xiaotian mengerti maksud Guru Ding, ini seperti Fata Morgana. Namun, Yang Xiaotian tidak meminta bantuan Guru Ding, melainkan mulai mempelajari kekuatan pembatas formasi surgawi ilusi. Jika ia dapat sepenuhnya memahami formasi surgawi ilusi ini, ia akan dapat menemukan pulau itu melalui kekuatannya. Akan tetapi, kekuatan penghalang dari formasi surgawi ilusi itu sulit dipahami dan tidak berwujud, dan Yang Xiaotian masih belum mengerti setelah mempelajarinya dalam waktu lama. Untungnya, kegigihan membuahkan hasil. Setelah sehari, Yang Xiaotian akhirnya menemukan beberapa petunjuk, meskipun ia mengerutkan kening. Meskipun dia telah menemukan beberapa trik, untuk mengendalikan sepenuhnya kekuatan penghalang formasi surgawi ilusi masih dibutuhkan waktu beberapa hari. Namun kompetisi jalur pedang gerbang mendalam hanya berlangsung 10 hari, jika dia menghabiskan beberapa hari mempelajari formasi surgawi ilusi ini, dia tidak akan punya cukup waktu tersisa untuk mencari bagian kedua dari teknik alam semesta primordial atau batu dewa 5 elemen kekacauan. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk mempercepat usahanya. Yang melegakannya adalah setelah 3 hari, dia akhirnya sepenuhnya memahami formasi surgawi ilusi. Melalui kekuatan penghalang dari formasi surgawi ilusi, ia melewati ruang tertentu dan tiba di ruang tempat pulau itu berada. Ketika dia mencapai tempat di mana pulau itu berada, dia segera merasakan gelombang kekuatan asal yang luar biasa. Kekuatan asal yang luar biasa ini tidak diragukan lagi berasal dari pohon surgawi asal. Pohon surgawi asal memang ada di sini. Dengan penuh kegembiraan, Yang Xiaotian terbang menuju pulau di depan. Pulau itu cukup besar, dan saat ia tiba di bagian tengah pulau, ia melihat cahaya surgawi memenuhi langit, menerangi surga dengan cahaya yang cemerlang. Di bawah cahaya surgawi berdiri pohon surgawi yang menjulang tinggi. Pohon surgawi itu mempesona, penuh dengan lapisan-lapisan ki asal, dan cabang-cabangnya syarat dengan buah-buahan yang harum dan menggiurkan. Melihat pohon surgawi asal di hadapannya, Yang Xiaotian tak kuasa menahan kegembiraannya, ia akhirnya menemukannya. Hari-harinya mempelajari formasi surgawi ilusi tidak sia-sia. Yang Xiaotian menghampiri pohon asal surgawi dan bermandikan cahaya cemerlangnya, menghirup ki asal yang mengalir, merasa amat nyaman. Dia sudah memiliki pohon surgawi waktu, pohon kehidupan takdir primordial, pohon surgawi alam semesta primordial,
pohon dewa kehidupan, dan pohon dewa kematian, dan sekarang hendak menambahkan pohon surgawi asal. Dengan pohon asal surgawi, dia tidak perlu lagi khawatir tentang mengolah tubuh asal surgawinya. Setidaknya tidak untuk sementara waktu. Yang Xiaotian menempelkan telapak tangannya di batang pohon surgawi asal dan kekuatan tubuh surgawi asalnya. Seketika, kekuatan 20 kali lipat dari tubuh surgawi asal mengalir terus-menerus ke batang pohon surgawi asal. Tak lama kemudian, semburan cahaya mulai muncul dari batang pohon. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian merasakan ikatan darah yang dalam dengan pohon asal surgawi. Dengan mengangkatnya perlahan, dia melihat pohon asal surgawi tumbuh saat disentuh. Setelah mengamankan pohon surgawi asal, Yang Xiaotian tidak meninggalkan pulau itu tetapi terus mencari, berharap menemukan rumah gua yang ditinggalkan oleh Taois asal di dalam alam rahasia gerbang mendalam. Akan tetapi, Yang Xiaotian mencari ke seluruh pulau tetapi tidak menemukan rumah gua milik Taois asal. Yang Xiaotian terkejut. Mungkinkah rumah gua Taois asal tidak ada di pulau ini? Logikanya, karena pohon surgawi asal ada di pulau ini, seharusnya rumah gua Taois asal juga ada di sana. Setelah mencari lagi namun tidak berhasil, dia hendak meninggalkan pulau itu dan kembali ke wilayah laut asal ketika tiba-tiba, suara gemuruh yang menakutkan muncul dari bagian terdalam pulau di bawahnya, gelombang suaranya yang mengerikan menembus berbagai lapisan ruang angkasa, menyebabkan pikiran Yang Xiaotian berdengung. Di bawah pengaruh gelombang suara, seluruh pulau dan ruang yang ditempatinya bergetar hebat. Yang Xiaotian terkejut. Raungan apa itu? Ini kun raksasa kekacauan, jelas Master Ding. Dulu, Origin Lat memenjarakannya di sini. Raksasa kekacauan kun, seru Yang Xiaotian. Dia tahu tentang Chaos Giant kun, yang pernah mendatangkan malapetaka di Chaos Domain bersama Red Flame Demon Venerable. Kemudian, ketika Chaos Giant kun menghilang, ada yang mengatakan ia telah dibunuh oleh Origin Daois, tetapi ternyata ia dipenjara di sini. Dulu, bahkan dengan kekuatan Origin Lat, dia tidak bisa membunuh Chaos Giant kun, kata Master Ding. Dia hanya bisa memenjarakannya di sini. Origin Lat meletakkan larangan Grand Array di bawah pulau ini, menggunakannya bersama Grand Array untuk menekan Chaos Giant kun. Dan pohon surgawi asal adalah titik fokus dari susunan agung itu. Dengan mengambil pohon surgawi asal, susunan agung pulau ini telah melemah dan tidak dapat lagi menekan kun raksasa kekacauan. Mendengar penjelasan Guru Ding, Yang Xiaotian tercengang. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia mengembalikan pohon surgawi asal ke tempat asalnya? Jika tidak, begitu kun raksasa kekacauan melarikan diri dari pulau itu, alam rahasia gerbang mendalam mungkin tidak akan mampu menahannya. Dan begitu ia melarikan diri dari alam rahasia gerbang mendalam, domain kekacauan akan dilanda kekacauan besar. Tapi kau tak perlu terlalu khawatir, lanjut Master Ding. Bahkan tanpa pohon surgawi asal, kun raksasa kekacauan akan membutuhkan ribuan tahun untuk melepaskan diri dari arai agung pulau itu. Selama kekuatanmu bisa tumbuh hingga setara dengan Origin Lat dalam beberapa ribu tahun ini, kau bisa, seperti Origin Lat, menekan Chaos Giant kun sekali lagi. Bab 1118, Teknik Surgawi Bagian Bawah Alam Semesta Primordial beberapa ribu tahun. Senyuman Yang Xiaotian pahit. Meskipun kecepatan kultivasinya saat ini luar biasa cepat, bahkan melampaui para dewa, mencapai alam Taois asal dalam beberapa ribu tahun masih mustahil. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam Raja Surgawi dalam 70 hingga 80 tahun. Tetapi untuk maju dari alam Raja Surgawi ke alam Kaisar Surgawi sangatlah sulit. Alam Kaisar Surgawi merupakan tonggak penting dan titik balik dalam alam dewa. Banyak makhluk kuat seringkali terjebak di puncak akhir alam Kaisar Surgawi tingkat ke-10 selama 100.000 tahun, sejuta tahun, atau bahkan seumur hidup mereka. Dan setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, pendakian ke leluhur Surgawi bahkan lebih sulit, ratusan kali lebih sulit daripada mencapai Kaisar Surgawi. Apalagi alam tertinggi dan alam dominasi di atas leluhur surgawi. Khususnya di alam dominasi, dalam semua 4 domain, mereka sedikit jumlahnya dan jarang. Bahkan Raja Pembunuh Dewa, Dewa Pedang nomor 1 dari benua leluhur iblis, setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan tekun, tidak dapat menerobos ke alam dominasi. Dan sang penganut Tao asal, dia adalah makhluk yang melampaui sang dominator. Oleh karena itu, mengingat kecepatan kultivasinya saat ini, mencapai alam Taois asal dalam beberapa ribu tahun adalah hal yang mustahil. Kun raksasa kekacauan ini akan mampu menembus formasi pulau besar dalam beberapa ribu tahun. Yang Xiaotian bertanya, ingin tahu waktu yang tepat.
3.000 tahun, Guru Ding memberikan waktu yang spesifik, dalam 3.000 tahun, kamu harus berkultivasi ke alam Taois asal. 3.000 tahun. Hati Yang Xiaotian mencelos. Seandainya 7.000 tahun, atau 8.000 tahun, itu akan lebih baik. Tapi 3.000 tahun terlalu singkat. Oleh karena itu, ia harus terus meningkatkan kecepatan kultivasinya dalam 3.000 tahun ini. Kun raksasa kekacauan ini sangat besar. Yang Xiaotian menatap pulau besar di depannya dan berkata, dia baru saja terbang mengelilingi pulau selama 1 jam. Mengingat kecepatannya saat itu, waktu 1 jam untuk mengelilingi pulau menunjukkan betapa luasnya pulau itu. Lebih besar dari pulau ini, kata Guru Ding, di bawah pulau ini terdapat laut tak berujung, dan hampir memenuhi seluruh area di bawahnya. Bahkan lebih besar dari Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock yang kau lahap saat itu. Iblis rock laut dalam yang kau makan dulu itu seperti semut kecil di depannya. Saat itu, Yang Xiaotian telah melahap Abyssal Master dan Deep Sea Demon Rock demi cincin jiwa 100.000 tahun. Betapa besarnya kedua monster itu, dan sekarang Deep Sea Demon Rock hanyalah seekor semut kecil dibandingkan dengan Chaos Giant Kun ini. Ketika saatnya tiba, jika aku berhasil menembus alam Daois asal, bisakah aku menaklukkannya? Tanya Yang Xiaotian. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Red Flame Demon Venerable. Sulit membayangkan untuk menaklukkannya. Kecuali kalau kau lebih kuat dari Origin Daois dulu. Kata Master Ding. Mendengar ini, Yang Xiaotian hanya bisa melupakan pikirannya. Keluar dari pulau spasial, Yang Xiaotian merenung. Sepertinya ia perlu melahap lebih banyak tubuh naga leluhur klan panjang untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Leluhur naga darah, gumam Yang Xiaotian pada dirinya sendiri. Leluhur naga darah adalah target berikutnya. Karena kekuatan terlarang dari formasi surgawi ilusi, yang mengisolasi dunia luar, leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, dan yang lainnya tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam pulau itu. Yang Xiaotian terbang ke langit dan pergi. Dengan hanya beberapa hari tersisa, dia harus menemukan bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial dan batu dewa 5 elemen kekacauan. Tentu saja, masih ada prasasti pedang Dao yang tersisa. Sampai saat ini, dia baru menemukan 43 prasasti pedang Dao, dan waktunya hanya tersisa 6 hari. Yang Xiaotian terus mendorong kekuatan 15 hati pedang untuk merasakan prasasti pedang Dao di sekitarnya, sekaligus mengedarkan teknik surgawi alam semesta primordial untuk merasakan bagian kedua dari teknik tersebut. Sehari kemudian, Yang Xiaotian telah menemukan lebih dari 50 prasasti pedang Dao. Dikombinasikan dengan yang sebelumnya, kini ia memiliki lebih dari 100. Asal dia bisa menemukan 50 prasasti pedang Dao lainnya, dia akan mampu meraih posisi pertama di kelompok Raja Surgawi dan kelompok Kaisar Surgawi. Masih ada waktu 5 hari lagi, dan dia seharusnya tidak akan kesulitan menemukan 50 prasasti pedang Dao itu. Akan tetapi, mustahil baginya untuk menemukan ke-300 prasasti pedang Dao itu. Karena saat dia mencari prasasti pedang Dao, murid-murid lain juga telah menemukannya. 3 hari telah berlalu. Yang Xiaotian kini memiliki 200 prasasti pedang Dao dalam kepemilikannya. Akan tetapi, dia masih belum dapat menemukan bagian bawah teknik surgawi alam semesta primordial. Saat malam tiba, Yang Xiaotian tiba di atas sebuah pulau terpencil, dengan hanya 1 hari tersisa besok. Jika ia tidak dapat menemukan bagian bawah teknik surgawi alam semesta primordial dan batu dewa 5 elemen kekacauan, mungkin dibutuhkan lebih dari 100 tahun bagi Yang Xiaotian untuk mendapatkannya. Meskipun Grandmaster Sekte Wentian mengendalikan metode untuk membuka alam rahasia gerbang mendalam, alam rahasia itu tidak bisa dibuka kapan saja ia mau. Setelah dibuka, pintu itu harus ditutup selama lebih dari 100 tahun sebelum dia dapat membukanya lagi. Tetapi dia tidak dapat menunggu selama itu, selama 100 tahun. Karena dalam beberapa dekade, kekuatan larangan jalan surgawi akan mulai melemah. Yang Xiaotian menatap malam yang gelap gulita dan tak dapat menahan rasa cemas saat ia terbang maju dengan cepat, terus-menerus menggunakan teknik surgawi alam semesta primordial untuk merasakan keberadaan bagian bawahnya. Tirai malam perlahan terangkat, dan langit mulai cerah. Tepat saat sinar matahari menyelimuti alam rahasia gerbang mendalam, tiba-tiba, Yang Xiaotian merasakan kekuatan terlarang alam semesta primordial yang samar. Kekuatan ini melintas begitu cepat hingga hampir tak dapat ditangkap, tetapi Yang Xiaotian masih merasakannya. Yang Xiaotian diliputi rasa gembira. Kekuatan alam semesta primordial yang lemah itu seharusnya menjadi kekuatan penghalang bagi separuh bawah teknik surgawi alam semesta primordial.
Seketika itu juga, ia terbang dengan kecepatan tinggi ke arah datangnya kekuatan itu. Namun, yang membuat Yang Xiaotian bingung adalah, setelah terbang ke depan beberapa saat, dia tidak dapat merasakan kekuatan alam semesta primordial itu lagi. Mungkinkah dia merasakan arah yang salah sebelumnya? Tepat saat Yang Xiaotian mempertimbangkan untuk kembali, tiba-tiba, kekuatan alam semesta primordial itu muncul lagi, sama cepatnya seperti sebelumnya. Tetapi kali ini, Yang Xiaotian jelas merasakan bahwa fluktuasi kekuatan sudah di depan mata. Dia tidak ragu lagi dan terus terbang ke depan. Memang, setelah beberapa saat, kekuatan itu berfluktuasi lagi. Itu masih hanya kilatan. Tetapi Yang Xiaotian sekarang yakin bahwa kekuatannya tidak jauh di depan. Dia tak dapat menahan diri untuk menambah kecepatan, dan tak lama kemudian, dia melihat sebuah pegunungan. Kekuatan alam semesta primordial terpancar dari dalam pegunungan. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian mencapai bagian terdalam pegunungan itu, kekuatan alam semesta primordial lenyap sepenuhnya, dan bagaimanapun ia merasakannya, ia tidak dapat menemukannya. Yang Xiaotian merenung sejenak, lalu mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi alam semesta primordial menggunakan teknik surgawi alam semesta primordial. Kekuatan tubuh surgawi alam semesta primordial menyebar bagaikan gelombang, terus-menerus menutupi satu puncak demi puncak. Saat kekuatan tubuh surgawi alam semesta primordial terus menyebar, tiba-tiba, puncak gunung di depan mulai memancarkan cahaya, seolah-olah ada larangan yang telah lama tertidur sedang dibangunkan. Setelah serangkaian gelombang cahaya, sebuah istana besar muncul di puncak gunung yang awalnya kosong. Istana itu memancarkan denyut kekuatan alam semesta primordial. Mata Yang Xiaotian berbinar saat ia terbang menuju istana puncak gunung, tiba di depan gerbang istana. Melihat pintu-pintu istana tertutup rapat, Yang Xiaotian menggunakan teknik surgawi alam semesta primordial untuk menggerakkan kekuatan tubuh surgawi alam semesta primordial, menempelkan telapak tangannya ke pintu, dan dengan dorongan, pintu itu terbuka perlahan di tengah cahaya yang bergetar. Bab 1119, Bertemu Raja Kekacauan. Ketika Yang Xiaotian membuka pintu, dia melihat aula yang dipenuhi cahaya warna-warni yang menyilaukan. Tercengang dengan segala yang ada di aula, Xiaotian tidak dapat berkata apa-apa. Tidak, lebih tepatnya, dia senang untuk diam. Dia melihat aula itu ternyata dipenuhi dengan batu-batu kekacauan surgawi yang berwarna-warni. Batu-batu surgawi kekacauan ini terus-menerus menyemburkan ki kekacauan. Gelombang chaos ki ini naik turun bagai gelombang samudera, penuh gejolak dan tak henti-hentinya. Batu Dewa 5 Elemen Kekacauan. Seru Xiaotian. Memang, batu-batu yang memancarkan chaos ki itu tidak lain adalah batu Dewa 5 Elemen Chaos. Batu surgawi kekacauan sudah cukup langka, tetapi batu surgawi 5 elemen kekacauan, yang mengandung kekuatan 5 elemen kekacauan, bahkan lebih langka lagi. Dan di dalam aula ini, batu dewa 5 elemen kekacauan terkumpul bagaikan gunung. Setidaknya 10.000 jumlahnya. Jantung Xiaotian berdebar kencang, dengan begitu banyak batu dewa 5 elemen kekacauan, dia pasti bisa meningkatkan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan ke lapisan ke-14. Begitu teknik melarikan diri 5 elemen kekacauannya mencapai lapisan ke-14, ia akan mampu berubah menjadi energi 5 elemen dan bepergian dengan bebas melintasi langit dan bumi. Siapa sangka putra alam semesta primordial telah mengumpulkan begitu banyak batu dewa 5 elemen kekacauan, Master Ding juga berkata dengan terkejut, dengan begitu banyak batu, teknik melarikan diri 5 elemen kekacauanmu yang menembus lapisan ke-14 akan membuat perjalanan jauh lebih mudah di masa depan. Xiaotian mengangguk. Kegirangan, dia mendekati tumpukan batu dewa 5 elemen kekacauan dan kemudian mengumpulkan semuanya ke dalam kuali surgawi naga hijau. Dengan batu dewa 5 elemen kekacauan akhirnya di tangan, barang berikutnya yang harus dikumpulkan adalah bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial. Xiaotian mengamati seisi aula, dan tatapannya akhirnya tertuju pada dinding. Dindingnya diukir dengan karakter-karakter. Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk mendekati dinding dan memeriksanya dengan saksama. Setelah membacanya, dia menyadari karakter-karakter ini adalah bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial. Senang melihat bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial, Xiaotian membaca lebih cermat lagi, takut ia akan melewatkan satu kata pun. Tak lama kemudian, dia telah membaca seluruh bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial. Xiaotian memejamkan mata, mengingat setiap kata untuk memastikan ia telah menghafalnya sepenuhnya, lalu membacanya dari awal sekali lagi. Pada pembacaan kedua,
Ia telah sepenuhnya memahami bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial. Namun, karena paruh kedua teknik surgawi alam semesta primordial sangat penting baginya, dia membacanya dari awal untuk ketiga kalinya. Setelah menyelesaikan pembacaan ketiga, Xiao Tian mulai mengolah bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial di aula itu. Tak lama kemudian, di bawah kultivasi Xiao Tian, tubuhnya diselimuti oleh aura alam semesta primordial, tubuh surgawinya memancarkan lapisan demi lapisan cahaya surgawi, dan sosok dewa alam semesta primordial, yang terkondensasi dari ki alam semesta primordial, muncul di belakangnya. Saat Xiao Tian menyelesaikan kultivasi teknik surgawi alam semesta primordial, cahaya surgawi yang terpancar dari tubuh surgawi alam semesta primordialnya mulai memiliki kualitas yang berbeda. Tanpa terasa, 10 hari telah berlalu. Kompetisi jenius pedang gerbang mendalam telah berakhir. Xiao Tian merasakan ruang di sekelilingnya berguncang dan menghentikan kultivasinya, lalu sebuah kekuatan pemakan ruang menyerapnya ke dalam lorong spasial. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di luar alam rahasia gerbang mendalam, di pegunungan gerbang mendalam. Saat Xiao Tian muncul, tatapan mata para ahli dari berbagai pihak berubah drastis. Terutama para ahli dari keluarga panjang, yang mundur dengan panik seolah menghadapi musuh yang tangguh. Xiao Tian berjalan di udara, dan dimanapun dia lewat, banyak ahli memberi jalan, beberapa bahkan membungkuk padanya, menyapanya sebagai, "Kami telah melihat Raja Kekacauan. Kita telah melihat Raja Kekacauan." Saat orang pertama berbicara, semakin banyak murid dan guru di tempat kejadian memberi hormat kepada Yang Xiao Tian. Bahkan beberapa kaisar surgawi membungkuk pada Yang Xiao Tian dan memanggilnya Raja Kekacauan. Jika pertempuran di Gunung Dao Surgawi telah membuat nama Yang Xiao Tian bergema di seluruh 4 wilayah, maka pertempuran di Kota Kekacauan telah mengukir erat prestise Yang Xiao Tian ke dalam jiwa dan hati para penguasa di wilayah kekacauan. Dalam pertempuran di Kota Chaos, Zantian tak terkalahkan, Lei Wantian, Dewa Obat Chaos, dan 11 dominator bergabung untuk membunuh Yang Xiao Tian, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berhasil membunuhnya. Malahan, 2 dominator dari sekte tak terkalahkan gugur. Begitu berita ini tersebar, betapa mengejutkannya. Mereka yang mati adalah dominator. Apalagi 2 di antaranya. Di benak orang-orang di seluruh 4 domain, para dominator adalah makhluk tak terkalahkan yang kematiannya selama berabad-abad dapat dihitung dengan jari. Namun, dalam pertempuran di Kota Chaos, 2 orang telah gugur. Ketika Liu Yishi, manajer paviliun buku yang muncul dari alam rahasia gerbang mendalam, menatap Yang Xiao Tian sekarang, tatapannya sangat rumit. Sebelumnya, saat Yang Xiao Tian diberhentikan sebagai manajer paviliun buku dan menyebarkan kabar bahwa dia akan merebut tempat pertama di grup Raja Surgawi dan grup Kaisar Surgawi, menjadikan paviliun buku bahan tertawaan semua orang, dia membenci Yang Xiao Tian sampai-sampai dia gatal gigi. Namun sekarang, tak ada kebencian. Giginya tidak gatal lagi. Saat semua orang membungkuk dan memberi hormat, tokoh terkemuka seperti leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, leluhur Si, dan Dewa Pengobatan Tian Seng melangkah keluar dari kehampaan dan mendekati Yang Xiao Tian. Melihat leluhur Guyi, Grandmaster Sekte Wentian, leluhur Si, dan Dewa Pengobatan Tian Seng muncul bersama, semua kekuatan yang hadir terkejut dan gembira, membungkuk dan memberi hormat satu demi satu. Salam, Tuan Leluhur. Salam Grandmaster, Senior Tian Seng. Para Master Sekte, Kepala Keluarga, dan para leluhur tua berseru dengan penuh semangat. Beberapa murid dari Akademi Guyi dan Sekte Wentian bahkan berlutut di tanah. Leluhur Guyi dan Grandmaster Sekte Wentian meminta semua orang untuk bangkit. Melihat kerumunan telah tiba, Yang Xiao Tian juga mengepalkan tinjunya dan membungkuk, berkata, "Salam untuk semua senior." Leluhur Guyi berkata sambil tersenyum, "Raja Kekacauan, kau terlalu sopan. Saat kau datang ke Akademi Guyi kami, kau bahkan menyembunyikan namamu, yang sama sekali tidak sesuai dengan gayamu sebagai Raja Kekacauan." Leluhur Guyi menyimpan dendam dalam hatinya karena Yang Xiao Tian menyembunyikan identitasnya dan memasuki gudang akademi. Jika Yang Xiao Tian mengungkapkan identitasnya lebih awal, mereka pasti sudah memanjakannya sampai mati di Akademi Guyi. Sekarang, mereka telah mencopot Yang Xiao Tian sebagai manajer paviliun buku dan bahkan memaksanya keluar. Akademi Guyi telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Tepat ketika Yang Xiao Tian hendak berbicara, Grandmaster Sekte Wentian berkata sambil tersenyum, "Akademi Guyi mengusirmu, tetapi kau bisa bergabung dengan Sekte Wentian kami. Mulai sekarang, statusmu di Sekte Wentian akan setara denganku."
Status setara dengan Grandmaster Sekte Wentian. Kerumunan orang itu terkesiap karena terkejut. Ini pada dasarnya menawarkan seluruh Sekte Wentian kepada Yang Xiaotian dengan kedua tangan. Lan Hongchang merasa makin malu mendengar ini, sementara Dewa Pedang Jiuli merasakan dorongan untuk menggali lubang di tanah. Yang Xiaotian terkejut, lalu tersenyum kepada Grandmaster Sekte Wentian, dan berkata, "Terima kasih atas kasih sayangmu yang mendalam, senior. Beberapa tahun lagi, ketika batasan jalan surgawi melemah, aku berencana untuk memasuki alam Dao. Karena itu, aku tidak akan bergabung dengan Sekte Wentian." Grandmaster Sekte Wentian tertawa dan berkata, "Baiklah, tapi ku dengar kau telah mengembangkan teknik surgawi alam semesta primordial. Karena kau telah mewarisi jubah dewa alam semesta primordial, maka kau adalah leluhur tertinggi Sekte Wentian kami." Dia kemudian berbicara kepada banyak ahli Sekte Wentian yang hadir, semua orang dari Sekte Wentian dengarkan, mulai sekarang, Raja Kekacauan, Yang Surgawi, adalah leluhur tertinggi dari Sekte Wentian kita. Melihatnya seperti melihatku. Leluhur Si tiba-tiba berkata, "Wu Tua, jika memang begitu, maka Yang Surgawi juga telah menerima jubahku, dan dia juga muridku." Mendengar ini, leluhur Guyi tertawa dan berkata, "Benar, tetua Si benar, Yang Surgawi adalah muridnya. Dan karena Yang Surgawi adalah muridnya, dia masih salah satu dari kami di Akademi Guyi." Bab 1120, jika orang ini bergerak, Yang Xiaotian pasti akan mati. Kerumunan di tempat kejadian, melihat semua petinggi dari Sekte Wentian dan Akademi Guyi berlomba-lomba membangun hubungan dengan Yang Xiaotian, semuanya iri. Yang Xiaotian membungkuk kepada leluhur Si, murid Yang Xiaotian memberi hormat kepada guru. Dia sangat berterima kasih kepada Liang Li, leluhur Si. Melihat Yang Xiaotian memanggilnya guru, Liang Li langsung tertawa terbahak-bahak, "Bagus, aku, Liang Li, akhirnya bertemu dengan guru suci naga langit yang baru hari ini. Saya sangat bahagia, sungguh bahagia." Liang Li tertawa terbahak-bahak. "Selamat, Si tua," kata leluhur Guyi sambil tersenyum. "Selamat, leluhurnya." Semua pakar dari Akademi Guyi berkata dengan gembira. Dewa Pedang Jiuli, Lan Hongchang, juga memperlihatkan wajah penuh permintaan maaf, mendekati leluhur Si untuk memberi selamat kepada leluhur Si dan Yang Xiaotian, dan pada saat yang sama, Dewa Pedang Jiuli dan Lan Hongchang secara terbuka meminta maaf kepada Yang Xiaotian atas insiden penilaian. Suara tawa dan ceria memenuhi udara. Malam tiba. Saat itu sudah larut malam, namun kota Bishui masih ramai dengan kehidupan yang luar biasa. Kota Bishui hari ini bahkan lebih ramai dari biasanya, jalan-jalan dan gang-gang dipenuhi dengan kegembiraan. Yang Xiaotian duduk bersila di aula besar rumahnya, melahap kiroh 5 elemen kekacauan dari batu dewa 5 elemen kekacauan, memulai latihan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan. Saat Yang Xiaotian melahap kiroh 5 elemen kekacauan, batu dewa 5 elemen kekacauan berangsur-angsur menyusut hingga akhirnya menghilang. Yang Xiaotian berhenti. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tidak pergi kemanapun dan hanya tinggal di rumah besarnya di kota Bishui untuk berkultivasi. Dia mempraktikkan 200 teknik surgawi seni pedang tertinggi yang diperolehnya di alam rahasia gerbang mendalam. Mungkin karena Yang Xiaotian memiliki 15 hati pedang dan domain 15 pedang, ia mampu berlatih teknik surgawi seni pedang tertinggi jauh lebih cepat daripada berlatih teknik tinju atau telapak tangan. Dulu ketika dia berada di paviliun buku, dia berlatih satu seni surgawi tertinggi di pagi hari dan satu lagi di sore hari. Namun sekarang, dia berlatih 2 seni pedang tertinggi di pagi hari dan 2 lagi di sore hari. Dengan demikian, dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia telah berhasil mengolah ke-200 teknik pedang surgawi tertinggi dari alam rahasia gerbang mendalam, dan semuanya telah mencapai alam prestasi kecil. Termasuk yang sebelumnya, dia telah mengolah lebih dari 700 teknik surgawi tertinggi. Akan tetapi, ia masih berjarak 200 lagi dari 1000. Beberapa hari kemudian, Liang Li bersama leluhur Guyi dan Grandmaster Sekte Wentian mengunjungi rumah besar itu dan setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian sedang mencari teknik surgawi tertinggi, mereka tidak ragu untuk mengumpulkan lebih dari 400 naskah rahasia seni surgawi tertinggi untuk Yang Xiaotian hari itu dan menyerahkannya kepadanya. Melihat tumpukan lebih dari 400 naskah rahasia seni surgawi tertinggi di depan matanya, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk merenungkan kebenaran bahwa ada kekuatan dalam jumlah. Setelah itu, Yang Xiaotian menggandakan usahanya dan mulai mempraktikkan lebih dari 400 teknik surgawi tertinggi ini. Di antara lebih dari 400 teknik surgawi tertinggi ini,
lebih dari 200 merupakan teknik surgawi seni pedang tertinggi, jadi Yang Xiaotian mempraktikkan lebih dari 200 teknik surgawi seni pedang tertinggi ini dengan kecepatan 4 per hari. Setengah tahun kemudian, Yang Xiaotian akhirnya menyelesaikan lebih dari 400 teknik surgawi tertinggi ini, semuanya mencapai alam pencapaian kecil. Ketika leluhur Guyi berada di alam Kaisar Surgawi, ia mengolah 300 teknik surgawi tertinggi, jumlah tertinggi yang pernah ada di benua Guyi, tetapi sekarang Yang Xiaotian telah mengolah lebih dari 1.200 teknik surgawi tertinggi. Itu 4 kali lipat dari leluhur Guyi. Setelah mengolah lebih dari 1.000 teknik surgawi tertinggi ke alam pencapaian kecil, Yang Xiaotian tidak lagi terburu-buru untuk meningkatkan teknik surgawi ini ke alam pencapaian agung. Sebaliknya, ia mengambil obat dewa 50 juta tahun, hadiah pertama dari kelompok Raja Surgawi di alam rahasia gerbang mendalam, dan mulai mengonsumsinya untuk kultivasi. Namun, bahkan setelah menembus lapisan kelima alam Kaisar Surgawi, kekuatan obat dewa 50 juta tahun telah berkurang secara signifikan. Baru setelah menyempurnakan obat dewa ini, Yang Xiaotian berhasil menembus puncak akhir lapisan kelima alam Kaisar Surgawi. Dia tidak berhasil mencapai lapisan keenam alam Kaisar Surgawi. Melihat ini, Yang Xiaotian mengeluarkan 3 obat dewa berusia 40 juta tahun, yang juga merupakan hadiah pertama dari kelompok Kaisar Surgawi, dan terus mengonsumsi dan memurnikannya. Di bawah pemboman obat dewa berusia 30 hingga 40 juta tahun, dia akhirnya berhasil menembus lapisan ke-6 alam Kaisar Surgawi. Akan tetapi, bahkan dengan 3 obat dewa berusia 40 juta tahun, ia hanya mencapai puncak awal lapisan ke-6 alam Kaisar Surgawi. Dia bahkan belum mencapai fase tengah. Efek dari obat dewa berusia 40 juta tahun kini sangat minimal baginya. Sepertinya untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat, aku masih membutuhkan obat dewa berusia 50 juta tahun, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Saat itu, token transmisinya bergetar. Ia membukanya dan melihat pesan dari leluhur Senong, Li Zi. Yang Xiaotian telah meminta leluhur Senong, Li Zi, untuk kembali ke benua Keos guna mengawasi kota Keos, sekte tak terkalahkan, dan pergerakan leluhur naga darah. Oleh karena itu, setiap beberapa hari, Li Zi akan mengirimkan token transmisi kepadanya untuk melaporkan situasi dari beberapa pihak di kota Keos. Pesan itu mengatakan bahwa leluhur naga darah telah melakukan kultivasi tertutup beberapa hari ini dan belum meninggalkan suku klan naga darah. Sementara itu, Tuan Muda Pelindung Surgawi dikirim ke tungku pengobatan kekacauan untuk dikultivasikan oleh Zantian yang tak terkalahkan dan Dewa Pengobatan Kekacauan. Sekte tak terkalahkan memiliki tungku obat kekacauan, di mana 1 bulan kultivasi di dalamnya setara dengan 1 tahun kultivasi yang sulit. Jelas, Zantian yang tak terkalahkan dan Dewa Pengobatan Kekacauan bermaksud untuk memaksimalkan kekuatan Tuan Muda Pelindung Surgawi sebelum batasan jalan surgawi melemah. Oleh karena itu, mustahil bagi Yang Xiaotian untuk bergerak melawan leluhur naga darah dan Tuan Muda Pelindung Surgawi dalam waktu dekat. Kecuali Yang Xiaotian menyerang sekte tak terkalahkan dan langsung menarik Tuan Muda Pelindung Surgawi dari tungku obat kekacauan. Serang sekte tak terkalahkan. Mata Yang Xiaotian berkedip, tetapi setelah mempertimbangkan pilihannya, dia menepis gagasan itu. Bahkan jika Liang Li, leluhur Guyi, dan Grandmaster Sekte Wentian bersedia bertindak, akan tetap sulit untuk memusnahkan sekte tak terkalahkan. Sekte tak terkalahkan, sebagai sekte terdepan di domain kekacauan dengan fondasi yang kuat, tidak mudah dihancurkan. Terlebih lagi, sekte tak terkalahkan, sekte pedang Qiankun, kota Keos, klan naga darah, dan kuil 10.000 Buddha telah membentuk aliansi. Jika mereka menyerang sekte tak terkalahkan, kota Keos pasti akan ikut campur. Oleh karena itu, pertama-tama perlu melenyapkan klan naga darah, kuil 10.000 Buddha, dan sekte pedang Qiankun. Sementara Yang Xiaotian merenungkan cara pertama untuk melenyapkan klan naga darah, Zantian yang tak terkalahkan dan Lei Wantian juga berpikir tentang cara membunuh Yang Xiaotian. Sudah bertahun-tahun, mengapa tidak ada seorang pun dari menara penjara pedang yang bertindak? Zantian yang tak terkalahkan berkata dengan marah, mengapa Yang Xiaotian masih hidup? Leluhur sekte tak terkalahkan, Zhang Yichao, berkata dengan suara hikmat, Raja Penjara Pedang berkata bahwa mereka pernah berutang budi kepada Taois alam semesta primordial dan telah berjanji kepadanya untuk tidak memasuki benua Guyi untuk membunuh. Sialan, Invincible Zantian mengumpat dengan marah. Karena Raja Penjara Pedang tidak akan memasuki benua Guyi untuk membunuh, maka kita harus mencari cara untuk memancing Yang Xiaotian keluar dari benua Guyi. Lei Wantian berpikir sejenak lalu berkata.
Bagaimana jika Yang Xiaotian tidak keluar? Zantian yang tak terkalahkan menggelengkan kepalanya. Mata Lei Wantian berbinar, kalau Yang Xiaotian tidak keluar, kita suruh orang lain bertindak. Kalau orang ini bertindak, Yang Xiaotian pasti mati. Zantian yang tak terkalahkan bingung. Sekarang Yang Xiaotian berada di benua Guiyi, dan dengan Meng Bingsui di sisinya, selain Raja Penjara Pedang, siapa lagi yang punya kekuatan untuk membunuh Yang Xiaotian? Suatu hari, saat Yang Xiaotian sedang berlatih teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan di dalam rumahnya, tiba-tiba seluruh rumah berguncang hebat. Terkejut, ia melompat dan mendapati bukan hanya rumahnya, tetapi seluruh kota Bishui berguncang hebat. Tidak, bukan hanya kota Bishui, setiap daratan dalam pandangannya bergetar hebat. Kekuatan yang sangat mengerikan terus-menerus membombardir seluruh benua Guiyi.